Di ruang kaca itu, Rara sudah menang. Tapi ia justru meletakkan pena, menolak tanda tangan, lalu memanggil satu nama yang membuat udara membeku. Sinta. Semua mata menunduk, bukan karena hormat, melainkan takut pada audit yang akan membuka jalur kotor mereka. Namun ketika email selamat datang, Rara sadar, kemenangan dari musuh selalu punya harga. Siapa yang sebenarnya sedang dijebak? Ingin tahu cerita lengkapnya? Tetap di Beragam Kata. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kamu. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, boleh tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman menonton cerita ini. Sekarang kita lanjut ke ceritanya ya. Ruang rapat itu dingin, seperti sengaja dibuat untuk membekukan keberanian siapapun yang tidak lahir dari gedung ini. Dinding kaca memantulkan wajah-wajah yang rapi, wangi, dan yakin. Di ujung meja, layar proyektor menampilkan angka-angka yang bisa mengubah hidup. Rara duduk tegak. Tangannya tidak gemetar, tapi napasnya terasa sempit. Ia sudah berlatih bicara pelan, jelas, dan tidak terburu-buru. Seperti yang selalu Damar ajarkan, supaya suara tidak terdengar meminta-minta. Di samping map biru berlogo perusahaannya, ada benda kecil yang ia bawa tanpa sadar sejak dulu. Sebuah kancing seragam warna gading, retak halus di pinggirnya. Kancing yang pernah membuat ibunya menangis di lantai semen. Kancing yang hari ini terasa seperti paku kecil, menahan ingatan supaya tidak runtuh. Ketua Panitia Pengadaan, Pak Danu membuka berkas. Vendor terakhir. Silahkan presentasi Mbak Rara Prameswari dari Laras Forma. Rara berdiri. Ia menatap satu persatu wajah. Banyak yang asing. Beberapa yang dikenali, pura-pura tidak mengenal. Dan di pojok kanan, dekat dispenser air, seorang perempuan dengan blazer krem menyilangkan tangan. Tersenyum tipis. Senyum yang terlalu terlatih untuk disebut ramah. Sinta. Waktu seolah melipat. Rara mendengar tawa lama yang pernah menghantam telinganya di depan toko kain. Ia merasakan panas pipinya yang dulu ketika orang-orang menyebut ibunya maling. Rara memulai presentasi. Suaranya lembut, tapi setiap kalimatnya ditambatkan pada data. Kapasitas produksi, kontrol kualitas, skema gaji penjahit yang transparan, komitmen pengiriman. Ia tidak menjual mimpi, ia menjual kepastian. Ketika sesi tanya jawab dimulai, seorang anggota panitia mengangkat tangan. Harga Anda kompetitif, tapi kami menerima catatan. Ada isu di lapangan tentang keterlambatan kirim dan kualitas jahitan tidak konsisten. Rara menelan ludah. Itulah yang ia takutkan. Bukan karena salah, tapi karena rumor adalah pisau yang paling bersih. Tidak ada darah, tapi bisa membunuh. Ia menoleh ke arah Sinta, dan Sinta tidak mengalihkan pandang. Senyumnya mengembang sedikit, seperti memberi aba-aba. Ayo, jelaskan, buktikan, atau tenggelam. Rara menunduk sebentar, menatap kancing retak itu. Lalu ia mengangkat wajah lagi. Pelan, mantap. Boleh saya minta sumber catatan itu? Tanya Rara. Pak Danu ragu. Itu masukan dari jaringan supplier, tidak tertulis resmi. Rara mengangguk. Baik, kalau tidak tertulis resmi, berarti masih opini. Dan opini boleh diuji. Sinta terkekeh kecil. Suara yang nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk menohok. Rara merasakan dada sesak. Namun ia tidak lari. Ia menatap Sinta, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, ia menyebut namanya di ruang yang tidak bisa Sinta kuasai dengan tawa. Sinta, kata Rara, pelan. Satu kata itu seperti menjatuhkan sendok ke lantai sunyi. Beberapa kepala menoleh, beberapa alis naik.
Sinta membeku setengah detik. Senyum masih ada, tapi tidak lagi utuh. Maaf, lanjut Rara. Suaranya tetap halus. Kalau catatan itu datang dari pihak yang berkepentingan, saya ingin klarifikasi di depan semua orang. Karena saya membawa dokumen pengiriman 3 bulan terakhir, lengkap dengan tanda terima. Sinta menatap Rara tajam. Ada kilat panik yang cepat disembunyikan. Pak Danu berdehem. Mbak Rara, ini forum tender. Kita jaga etika. Rara mengangguk. Justru itu Pak, etika. Saya juga ingin menjaganya. Di luar kaca, hujan Surabaya mengaburkan lampu jalan. Rara tiba-tiba teringat suara ibunya dulu. Pelan sekali. Jangan jadi orang yang menang dengan cara kotora. Menanglah supaya kamu bisa tidur. Rara menggeser laptop, membuka folder. Di layar muncul foto-foto paket seragam dengan stempel penerimaan. Nama perusahaan penerima jelas, tanggal jelas. Lalu Rara menambahkan satu file lagi. Ia ragu sepersekian detik. File itu bukan tentang pengiriman. Itu tentang sesuatu yang lebih lama, lebih busuk, lebih berbahaya. Rara menatap Sinta sekali lagi. Sebelum saya lanjut, kata Rara, saya hanya ingin tanya satu hal. Apakah kamu masih ingat siapa yang kamu tuduh mencuri kain waktu itu? Sinta tidak menjawab, namun matanya bergerak cepat ke arah Pak Danu, seperti mencari jalan keluar. Dan saat itulah Rara sadar, Sinta tidak sendirian di ruangan ini. 2011, kampung dekat rel Surabaya. Udara selalu campur, asap, minyak goreng, dan debu besi. Rara masih 21. Rambutnya sering diikat asal karena tangannya lebih sibuk mengejar lembur daripada merapikan diri. Pagi itu, ibunya, Bu Rumi, memintanya mengantar pesanan ke toko kain Sinar Sutra. Toko itu terkenal, bukan hanya karena kainnya, tapi karena orang-orang di dalamnya suka membuat orang lain merasa kecil. Rara masuk sambil membawa map coklat berisi nota. Motif map itu sederhana, tapi sejak hari itu, map coklat menjadi semacam simbol, wadah untuk hal-hal yang tidak bisa ia ucapkan. Di balik etalase, Sinta waktu itu masih muda. Wajahnya manis, suaranya nyaring. Bercanda dengan teman-temannya. Tawa mereka seperti lonceng, tapi menusuk. Itu anak penjahit rel, kata seseorang, cukup keras. Rara menahan nafas. Ia tersenyum tipis, pura-pura tidak dengar. Ia hanya ingin cepat selesai. Namun semuanya berubah ketika seorang pegawai toko berteriak, "Kain satin 2 meter hilang." Satu kata hilang membuat semua mata menoleh liar. Dan entah kenapa, mata-mata itu berhenti di Bu Rumi yang kebetulan baru masuk menyusul Rara, membawa kantong belanja lusuh. Sinta maju, seperti orang yang sudah punya panggung. "Bu, barusan ibu pegang kain ya kan?" kata Sinta. Suaranya halus, tapi tajam. Bu Rumi terkesiap. "Saya cuma lewat, Do. Saya mau bayar benang." "Benang apa? Di sini yang hilang kain," sahut Sinta. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang sudah siap percaya. Karena percaya itu murah, apalagi kalau korbannya orang kecil. Rara menatap tangan ibunya. Tangan itu penuh bekas jarum. Tangan yang kalau malam dipakai meraba kening Rara saat demam. Tangan yang hari itu gemetar. "Coba cek CCTV," kata Rara cepat. Sinta tersenyum. CCTV lagi rusak. Jawaban itu terdengar terlalu siap. Dan Rara belum mengerti. Tapi pendengar bisa mengerti lebih dulu. Ada sesuatu yang sengaja disiapkan, agar tuduhan itu jatuh ke orang yang tepat. Pegawai toko memeriksa kantong Bu Rumi. Orang-orang menahan napas, menikmati drama yang bukan milik mereka. Lalu, kain satin itu ditemukan, terselip di rak bawah, dekat meja kasir. Tidak ada yang minta maaf. Tidak ada yang menarik kata maling yang terlanjur terucap. Sinta hanya tertawa kecil. Ya ampun, ternyata kepeleset. Untung bukan di kantong ibu ya. Kalimat itu bukan pembelaan. Itu ancaman yang dibungkus candaan. Kalau mau, aku bisa bikin benar-benar ada di kantongmu. Bu Rumi menunduk.
Ia memungut sesuatu di lantai. Sebuah kancing seragam pegawai toko yang lepas, retak. Ia memungutnya seperti memungut harga diri yang jatuh. Di luar toko, Rara mengejar napas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan oleh satu ketakutan paling tua. Kalau ia melawan, hidup akan makin sulit untuk ibu. Malamnya, di kamar sempit, Bu Rumi berkata pelan, "Kita jangan utang budi sama orang yang senang merendahkan." Rara menatap kancing retak di tangannya. Ia tidak tahu bagaimana caranya tidak berutang budi, kalau hidup saja terasa seperti utang. Namun sejak malam itu, Rara membuat keputusan diam-diam. Ia akan punya usahanya sendiri. Ia akan membuat orang-orang berhenti menertawakan namanya. Dan ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membuat Sinta ikut memburu namanya sampai ke ruang kaca bertahun-tahun kemudian. Rara pulang dari tender dengan langkah yang tetap rapi, tapi dadanya seperti diikat. Di lobi gedung, AC terlalu dingin. Ia menekan tombol lift berkali-kali, seolah itu bisa mempercepat waktu dan menghapus tatapan Sinta yang menancap. Di dalam lift, ponselnya bergetar. Pesan dari Damar, "Kamu sudah keluar? Jangan sendirian, aku jemput di depan." Rara menatap kalimat itu lama. Ia ingin membalas, tapi jari-jarinya kaku. Ada bagian dari dirinya yang masih percaya, kalau ia terlihat lemah, dunia akan menertawakan lagi. Ia menyimpan ponsel, menelan napas, lalu berdiri menghadap cermin lift. Wajahnya tampak tenang, hanya matanya yang seperti menahan air. Di depan gedung, Damar sudah menunggu dengan motor. Helm cadangan ia sodorkan tanpa banyak tanya. Damar selalu begitu, tidak memaksa cerita keluar. Ia menunggu, seperti orang yang paham bahwa beberapa luka butuh ruang sebelum diberi suara. "Gimana?" tanya Damar, singkat. Rara duduk membonceng. "Ada yang lempar isu," jawab Rara. "Dan aku tahu dari mana datangnya." Damar tidak langsung menebak. Ia hanya mengangguk, lalu menyalakan motor. Jalan Darmo basah. Lampu-lampu membentuk garis panjang di aspal. Rara memeluk tasnya erat. Di dalamnya, map biru dan file yang belum jadi ia buka di ruang rapat. File itu masih ada, masih menggigit, bahkan saat disimpan. Mereka berhenti di sebuah kafe tua di Kembang Jepun. Kafe itu sunyi, wangi kopi dan kayu tua. Musiknya pelan, seperti sengaja dibuat untuk orang-orang yang perlu menahan diri agar tidak pecah. Rara menaruh tas. Kancing retak itu terjatuh pelan ke meja. Damar melihatnya. "Kamu masih simpan," kata Damar. Rara mengangguk. "Aku benci kalau ingat. Tapi kalau lupa, aku takut jadi orang yang mudah ditipu lagi." Damar menyandarkan punggung. "Kamu gak ditipu. Kamu diseret ke cerita yang orang lain tulis." Kalimat itu membuat Rara ingin tertawa. Tapi yang keluar justru napas panjang. "Aku pikir tender hari ini cuma soal harga dan kualitas," katanya. Ternyata masih soal siapa yang berhak duduk di ruangan itu. Damar menatapnya. "Tenang. Terus, kamu mau apa?" Rara mengusap ujung map biru. "Aku mau menang. Tapi aku gak mau jadi mereka." Di rumah kontrakan kecilnya, malam itu Rara membuka arsip lama. Foto-foto pengiriman, reka pembayaran, semua rapi. Ia seperti orang yang mencicil harga diri lewat kertas-kertas yang tidak bisa berbohong. Lalu ia membuka folder lain, folder yang jarang ia sentuh. Di dalamnya ada rekaman suara pendek, hasil percakapan telepon yang dulu direkam Lilis tanpa sengaja. Katanya, buat bukti kalau suatu hari kita butuh. Suara itu pecah-pecah, tapi cukup jelas. CCTV sengaja dimatikan, biar kapok mereka Rumi itu. Kalau perlu, bikin rame sekalian, biar orang-orang tahu tempatnya. Suara perempuan muda, tertawa kecil, terlalu mirip. Rara menutup laptop cepat. Jantungnya berdebar. Ia tidak tahu, rekaman itu sah atau tidak untuk dibawa ke forum resmi. Ia tidak mau menang dengan cara yang bisa memukul balik dirinya sendiri. Tapi ia juga muak, terus jadi korban cerita orang.
Ponselnya bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Rara mengangkat. Halo? Suara lelaki, rendah dan terburu-buru. Mbak Rara Prameswari, saya Arman, konsultan pengadaan. Kita perlu ketemu, sekarang. Rara berdiri. Ada apa, Pak? Arman menahan nafas, seolah takut didengar orang lain. Tender tadi, ada berkas tambahan yang masuk atas nama perusahaan sampean. Berkas itu janggal, bisa bikin sampean didiskualifikasi. Darah Rara seperti turun ke kaki. Berkas apa? Surat pernyataan kapasitas produksi. Ada tanda tangan yang bukan tanda tangan sampean, kata Arman. Dan anehnya, berkas itu masuk lewat jalur internal, bukan email vendor. Rara memejamkan mata. Jadi bukan hanya rumor, ada yang mulai menyentuh dokumen. Aku harus bagaimana? Suara Rara mengecil. Arman menjawab, ketemu saya, bawa semua dokumen asli. Dan Mbak jangan bilang siapa-siapa dulu. Telepon putus. Rara berdiri dalam kamar sempit. Lampu neon berkedip kecil. Ia menatap kancing retak di meja, seperti menatap pertanda bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar selesai. Ia ingin menghubungi Damar. Ia ingin menghubungi Lilis. Tapi kalimat Arman menahan lidahnya. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Rara merasa sendirian lagi. Dan lebih menakutkan, ia mulai curiga. Mungkin orang yang sedang menolongnya juga sedang menimbang keuntungan. Di luar suara kereta lewat, panjang dan berat. Rara mengunci pintu, menyelipkan map coklat dan map biru ke dalam tas. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Kalau aku jatuh sekarang, gumamnya pelan, mereka akan tersenyum lagi. Dan ia sadar, besok pagi, ia harus memilih, diam untuk aman atau bicara untuk melawan, dengan risiko nama ibunya ikut terseret kembali. Pagi Surabaya terasa seperti kertas basah. Rara berangkat lebih awal, memakai kemeja putih paling rapi yang ia punya. Di dalam tas, map coklat tua ia taruh paling dalam. Di atasnya, map biru laras forma, berisi dokumen yang seharusnya bersih. Ia bertemu Arman di sebuah warung kopi sederhana dekat kantor pengadaan. Bukan di restoran, bukan di lobi. Arman memilih tempat yang ramai, supaya percakapan terlihat biasa, tapi cukup bising agar isi pembicaraan tidak mudah ditangkap. Arman datang dengan kemeja biru muda. Wajahnya lelah, seperti orang yang terlalu sering menyaksikan orang lain saling jatuh. Ia tidak banyak basa-basi. Ini, kata Arman, menyodorkan fotokopi berkas. Masuk kemarin sore. Ada paraf penerima internal, tapi saya belum bisa kasih tahu siapa. Rara membaca. Surat pernyataan kapasitas. Ada tanda tangan yang mirip, tapi bukan miliknya. Bahkan cara menulis huruf R berbeda. Namun stempel perusahaan, stempelnya benar. Rara menatap Arman. Stempel ini hanya ada di kantor. Di laci admin. Arman mengangguk pelan. Jadi kemungkinan orang dalam sampean. Kalimat itu seperti menampar. Rara membayangkan Bu Nani, mandor yang sering menegur keras. Membayangkan Lilis yang sering masuk kantor seenaknya. Membayangkan siapapun. Kecurigaan adalah racun yang menetes pelan, tapi membuat semua terasa pahit. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Rara, menjaga suaranya tetap stabil. Arman mencondongkan badan. Ada 2 jalan. 1, sampean bikin surat sanggahan resmi. Minta audit jalur masuk dokumen. Tapi, itu bikin gaduh. Dan kalau panitia malas, mereka bisa buang sampean demi aman. Rara menelan ludah. Jalan 2, Arman tersenyum tipis. Tidak hangat. Sampean? Kompromi. Saya bisa rapikan supaya berkas itu dianggap salah input. Tapi ada biayanya. Dan sampean harus siap kerjasama lebih jauh kalau menang. Rara memejamkan mata sebentar. Begini rupanya. Tangga sosial
bukan hanya soal kerja keras. Ada orang-orang yang berdiri di tangga itu, memungut bayaran dari setiap langkah. Rara membuka mata. "Berapa biayanya?" tanya Rara. Arman menyebut angka. Tidak gila, tapi cukup untuk melubangi kas produksi 2 minggu. Rara menatap meja. Ada gula pasir tumpah sedikit. Seperti butiran keputusan yang harus ia kumpulkan satu-satu. Ia tidak ingin menang dengan dirapihkan. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan usaha yang ia bangun bertahun-tahun tumbang oleh satu berkas palsu. "Kalau saya pilih sanggahan resmi," kata Rara, "Bapak akan bantu saya cari jalur internalnya?" Arman terdiam, matanya bergerak cepat. "Saya bisa coba," jawabnya akhirnya. "Tapi risikonya besar." Rara menahan napas. Ia tiba-tiba teringat ucapan ibu. "Menanglah supaya kamu bisa tidur." "Baik," kata Rara pelan. "Saya pilih jalan satu." Arman menatapnya, seolah menilai apakah Rara bodoh atau berani. "Kalau begitu, sampean harus siap. Orang yang main begini biasanya tidak berhenti di satu berkas." Rara merasakan punggungnya dingin. "Saya siap," katanya, meski sebenarnya belum. Saat Rara berdiri hendak pergi, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor yang ia simpan lama, tapi jarang ia buka. "Sinta." "Rara, jangan bikin keruh. Kamu sudah jauh, jangan rusak sendiri." Rara menatap layar itu seperti menatap pisau yang diselipkan ke kalimat manis. Ia ingin membalas, tapi jarinya berhenti. Ia tidak mau memberi Sinta kepuasan. Ia memasukkan ponsel ke tas. Lalu ia menuju kantor Laras Forma. Di kantor kecilnya, Bu Nani sudah menunggu dengan wajah tegang. "Ra," kata Bu Nani, "ada orang datang tadi, ngaku dari pajak, minta data, padahal jadwal pemeriksaan belum ada." Rara merasa perutnya turun. "Mereka ambil apa?" Bu Nani menggeleng. "Saya tahan, tapi mereka sempat foto-foto stempel di meja admin." Rara menutup mata pelan. Jadi stempelnya bukan hanya dipakai, stempelnya sedang dipelajari, seolah ada yang menyiapkan berkas berikutnya. Dan di sudut ruangan, Lilis datang tergesa. "Ra," kata Lilis, napasnya cepat. "Aku barusan lihat postingan di grup vendor. Ada yang bilang Laras Forma pakai buruh ilegal." Kata ilegal membuat dunia Rara berputar. Rumor baru, tuduhan baru, lebih busuk, lebih berbahaya. Rara menatap keduanya. Ia tahu kalau ia panik, mereka semua ikut tenggelam. Tapi di dalam dadanya ada suara lama yang ingin lari. Ia menarik napas panjang. "Kita kumpulkan semua orang," kata Rara. "Hari ini juga." Bu Nani mengangguk. Lilis menatap Rara, khawatir. Rara melangkah ke ruang produksi. Mesin jahit berdengung, ritmis seperti detak jantung kolektif. Para penjahit menoleh. Mereka menunggu. Rara berdiri di depan mereka, menatap wajah-wajah yang selama ini mempercayainya untuk makan. Ia ingin berkata tenang, namun bibirnya terasa kering. Sebelum ia sempat bicara, seorang karyawan baru yang pendiam, Tono, mendekat dengan wajah pucat. "Mbak," bisik Tono, "ada yang nyuruh saya fotoin tanda tangan Mbak Rara dari berkas lama. Saya belum sempat, tapi dia bilang kalau saya nolak, saya dipecat." Rara membeku. Orang dalam, bukan dugaan lagi. Dan Rara sadar, perang ini bukan hanya melawan Sinta di luar, tapi juga melawan ketakutan di dalam. Ketakutan bahwa ia tidak cukup dipercaya, bahkan oleh orang yang bekerja untuknya. Rara menatap Tono, lalu menatap seluruh ruangan. Mesin jahit masih berdengung, seolah tidak peduli. Di kejauhan, ponselnya kembali bergetar. Kali ini nomor tak dikenal lain. Rara mengangkat dengan tangan yang mulai dingin. Suara perempuan,
halus. Tertahan tawa. Kamu pilih jalan satu ya, Rara? Rara tidak langsung memarahi Tono. Ia menahan napas lebih dulu, seperti menahan badai agar tidak pecah di ruang produksi. "Duduk," kata Rara pelan. Tono duduk di bangku plastik, punggungnya kaku. Para penjahit lain saling pandang. Mesin jahit pelan-pelan dimatikan, satu persatu. Sampai ruangan yang biasanya bising berubah seperti ruangan tunggu rumah sakit. Rara menatap semua orang. "Aku mau kita ngomong sebentar," katanya. "Bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi karena ada yang mau menjatuhkan kita. Dan kalau kita saling curiga, mereka menang tanpa perlu kerja." Bu Nani berdiri di samping Rara, wajahnya tegas. "Yang punya masalah sama aturan kerja, ngomong sekarang," kata Bu Nani. "Jangan lewat orang luar." Ada gumam pelan. Rara melihat wajah-wajah yang lelah, namun setia. Mereka bukan pengkhianat. Mereka hanya orang-orang yang butuh makan, yang mudah ditekan oleh ancaman. Rara menoleh ke Tono. "Siapa yang nyuruh kamu?" Tono menunduk. "Saya cuma dikasih nomor. Katanya dari pihak vendor lain. Dia bilang, kamu cuma perlu foto, nanti kamu dapat uang. Terus, dia bilang juga, kalau saya nolak, dia bisa bikin saya dipecat." "Dia tahu nama kamu?" tanya Rara. Tono mengangguk kecil. "Tahu Mbak, dia tahu alamat kos saya juga." Kalimat itu menumbangkan sesuatu di dada Rara. Ini bukan permainan amatir. Ini terencana. Ini menyentuh wilayah yang membuat orang kecil tidak punya pilihan. Rara menoleh ke Bu Nani. "Mulai hari ini, stempel masuk brankas. Kunci dipegang 2 orang. Aku dan Bu Nani," kata Rara. Bu Nani mengangguk. Rara melanjutkan. "Semua dokumen tanda tangan, kita buat versi digital yang terenkripsi. Yang pegang hanya admin dan aku." Rara berhenti sebentar, lalu menatap semua orang. "Dan kalau ada yang diancam, bilang ke aku. Aku nggak janji semuanya aman. Tapi aku janji, kamu nggak sendirian." Kalimat itu membuat beberapa orang menunduk. Seperti malu karena hampir percaya pada ancaman orang luar. Setelah rapat, Rara mengajak Tono ke ruangan kecil kantor. Lilis ikut. Duduk bersedekap. Wajah Lilis seperti api yang ditahan. "Nomornya mana?" tanya Lilis tajam. Tono menunjukkan chat. Hanya teks singkat, tanpa nama. Tapi ada satu detail. Pengirim pernah mengirim foto kartu nama. Foto buram, sebagian tertutup jari. Namun terlihat logo kecil di sudut. Rara memperbesar gambar. Logo itu seperti huruf S dengan garis melengkung. Sinar Sutra. Rara merasa tenggorokannya kering. Ia menatap kancing retak di meja. Benda kecil yang selalu kembali menjadi saksi. "Ini dari toko itu," gumam Rara. Lilis mendecih. "Ya jelas, Ra. Mereka nggak pernah anggap kita manusia." Rara menggeleng pelan. "Jangan buru-buru. Kita perlu bukti yang bisa berdiri di ruang rapat. Bukan cuma di hati kita." Lilis menghela napas keras, tapi mengangguk. Rara membuka ponsel, menghubungi Arman. Arman mengangkat cepat. "Pak Arman," kata Rara. "Saya punya indikasi berkas palsu itu berkaitan dengan jaringan Sinar Sutra. Saya mau minta audit jalur masuk dokumen tender." Arman terdiam sesaat. "Mbak, sampean serius? Itu sama saja menantang orang yang dekat dengan panitia." "Justru itu," jawab Rara. Lembut tapi tegas. "Kalau saya diam, besok bukan cuma saya yang jatuh, tapi semua penjahit di sini." Arman menarik napas. "Saya bisa bantu,"
Tapi sampean harus siap satu hal. Panitia akan minta klarifikasi langsung. Dan bisa jadi, Mbak akan dipancing emosi. Rara menatap pantulan dirinya di kaca lemari. Ia tampak tenang. Tapi di dalam, ia seperti berdiri di tepi jurang. "Saya siap," kata Rara. Telepon ditutup. Malamnya, Damar datang membawa 2 bungkus nasi goreng dan 1 termos kecil teh hangat. Ia tidak bertanya macam-macam. Ia hanya menaruh makanan di meja dan duduk di lantai, dekat Rara. Seolah jarak 1 lengan cukup untuk menahan runtuhnya seseorang. "Kamu belum makan dari siang?" tanya Damar. Rara menggeleng. Damar membuka bungkus nasi goreng. Aromanya membuat Rara tiba-tiba sadar betapa tubuhnya menahan segalanya. Ia makan pelan, tanpa rasa. Sesekali Damar menatapnya, lalu mengalihkan pandang, memberi Rara ruang. Setelah beberapa suap, Rara berkata, "Dam, kalau aku bawa ini ke forum resmi, ibu bisa terseret lagi." Damar menatapnya. "Apa yang kamu takutkan?" Rara mengusap kancing retak itu dengan ibu jari. "Takut orang-orang bilang, keluarga kita memang dari dulu bermasalah. Takut mereka mengorek masa lalu, cari-cari aib. Takut ibu dengar lagi kata maling." Damar diam sebentar. "Ibumu kuat," katanya akhirnya. "Dan kamu juga. Tapi kamu gak harus kuat sendirian." Rara menatap Damar. Ada sesuatu yang hangat, seperti cahaya kecil di ujung gang sempit. Namun bahkan cahaya pun bisa jadi sasaran. Ponsel Damar tiba-tiba berdering. Nomor tidak dikenal. Damar mengangkat, mengerutkan dahi. "Ya?" kata Damar. Rara memperhatikan wajah Damar berubah. Rahangnya mengeras. "Siapa ini?" tanya Damar. Suaranya tetap tenang, tapi lebih rendah. Suara dari ponsel itu tidak terdengar jelas bagi Rara. Hanya gumam halus. Damar mematikan telepon. Ia menatap Rara. Dan untuk pertama kalinya, ada keraguan di matanya. "Apa?" tanya Rara. Damar menghela napas. "Mereka bilang, kalau kamu lanjut, mereka akan buka sesuatu tentang kamu. Tentang Laras Forma. Tentang sumber modal kamu." Rara membeku. "Sumber modal?" Damar menelan ludah. "Mereka nyebut nama Pak Hadi." Rara berdiri cepat. "Pak Hadi? Mentor aku? Dia cuma bantu pinjaman alat dan order pertama." Damar mengangguk. Tapi wajahnya tidak lega. Mereka bilang, ada perjanjian yang bisa ditafsirkan sebagai, kamu cuma boneka. Kalau itu tersebar, reputasimu habis. Rara merasakan kepala berdenyut. Ia ingat awal usaha. Saat Pak Hadi menolongnya di saat bank menolak. Saat itu, ia menandatangani beberapa kertas. Tidak semuanya ia pahami. Ia percaya karena ia butuh. Foreshadowing itu menghantamnya pelan. Seperti pintu yang selama ini terkunci. Tiba-tiba terbuka. Rara meraih map coklat tua dari laci. Ia membongkar isi lama. Nota, kwitansi, dan 1 amplop tipis yang jarang ia sentuh. Amplop itu berisi fotokopi perjanjian awal dengan Pak Hadi. Rara membaca, napasnya pendek. Ada klausul yang selama ini ia abaikan. Tertulis dengan bahasa hukum yang rumit. Pembagian keuntungan dari order tertentu dan hak Pak Hadi untuk menunjuk pengelola pengganti bila terjadi wan prestasi. Bukan berarti Rara boneka, tapi cukup untuk dipelintir. Rara menatap Damar. Mereka sudah punya ini, gumamnya. Damar menatap Rara balik. Atau mereka mau bikin kamu percaya mereka punya. Rara menggenggam kertas itu. Di luar, hujan turun lagi. Suara rintiknya seperti bisikan orang-orang yang menunggu ia terpeleset. Rara menutup amplop pelan. Ia menyadari, untuk melawan Sinta,
ia tidak cukup hanya punya bukti tentang mereka. Ia harus membersihkan celah di dirinya sendiri. Dan celah itu bernama Pak Hadi. Rara mengambil ponsel, mencari nomor Pak Hadi yang sudah lama jarang ia hubungi. Jarum jam menunjukkan hampir tengah malam. Tangannya berhenti di tombol panggil. Kalau ia menelpon, ia mungkin menemukan kebenaran atau membuka luka baru. Rara menatap kancing retak sekali lagi, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1, 2. Lalu suara Pak Hadi muncul, serak, seperti baru bangun. Halo, Lara? Rara menelan ludah. Pak, kata Rara pelan. Saya perlu tanya tentang perjanjian awal kita, yang dulu. Di seberang, hening. Lalu Pak Hadi berkata sangat pelan, seperti takut didengar dinding. Kamu sudah mulai diserang ya? Dan Rara tahu, Pak Hadi bukan hanya tahu. Pak Hadi mungkin menyimpan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Pagi itu, Rara berangkat ke konveksi Pak Hadi sebelum matahari benar-benar tinggi. Jalanan masih basah, tapi pasar sudah ramai. Bau ikan, kopi, dan knalpot bercampur jadi satu. Surabaya selalu begitu, keras, jujur dalam caranya sendiri. Konveksi Pak Hadi berada di gang yang tidak cantik, tapi hidup. Ada gulungan kain menumpuk, kardus bekas, dan suara mesin obras yang seperti tidak pernah tidur. Pak Hadi menunggu di depan pintu, memakai kaos putih kusam dan sarung yang dilipat setengah. Wajahnya tua oleh kerja, bukan oleh malas. Rara turun dari motor ojek online, membawa map coklat. Di dadanya ada rasa takut yang tidak ingin ia akui. Takut mendengar bahwa kepercayaannya dulu adalah kebodohan. Pak Hadi tidak langsung menyuruh masuk. Ia menatap Rara lama, seperti membaca sesuatu di wajah Rara yang tidak tertulis. Kamu kurusan, kata Pak Hadi akhirnya. Rara tersenyum kecil. Kerja banyak, Pak. Pak Hadi mengangguk, lalu membuka pintu. Masuk. Di dalam, ruangan kecilnya berbau minyak mesin dan kain lembab. Ada meja kayu dengan tumpukan buku nota. Di dinding, jam tua berdetak pelan, ritmis. Rara tiba-tiba sadar, detak jam itu mirip mesin jahit. Konstan, tidak peduli siapa yang menangis. Rara duduk. Pak Hadi menuang teh dari teko aluminium. Kamu mau tanya perjanjian, kata Pak Hadi tanpa basa-basi. Rara mengeluarkan amplop. Iya Pak, ada yang ancam mau buka soal sumber modal. Mereka bilang saya boneka. Saya tidak mau usaha saya hancur cuma karena dokumen yang bisa dipelintir. Pak Hadi menarik napas panjang. Ia mengusap wajahnya seolah menahan penyesalan yang sudah lama mengendap. Dulu, kata Pak Hadi pelan, kamu datang ke saya bawa mata yang capek tapi keras kepala. Kamu bilang kamu mau usaha sendiri, tapi bank nolak. Keluarga kamu gak punya jaminan. Kamu minta saya bantu mesin dan order. Rara mengangguk. Pak Hadi melanjutkan, saya bantu, tapi saya juga bukan orang kaya, Ra. Saya punya utang bahan baku. Jadi saya bikin perjanjian supaya saya aman kalau kamu berhenti di tengah jalan. Rara menatap kertas di tangannya. Klausul pengelola pengganti, Pak Hadi mengangguk. Itu cuma pegangan kalau kamu kabur, bukan buat ngambil usahamu. Rara menelan ludah. Tapi orang lain bisa bilang itu bukti saya cuma dipakai. Pak Hadi menatap Rara. Makanya saya bilang, kamu sudah mulai diserang. Rara mengangkat kepala. Pak, mereka bisa dapat salinan ini dari mana? Pak Hadi diam terlalu lama. Rara merasakan napasnya mengeras. Pak Hadi memejamkan mata. 2 tahun lalu ada orang datang. Katanya akhirnya. Perempuan. Cantik, wangi, cara bicaranya seperti tidak pernah minta tolong seumur hidup. Rara tidak perlu ditebak lagi. Tapi ia tetap bertanya. Pelan. Sinta. Pak Hadi mengangguk.
Ia menatap lantai, seperti malu pada usianya sendiri. Dia bilang mau kerja sama suplai. Dia tanya soal kamu. Saya jawab seperlunya. Tapi dia pintar. Dia bikin saya merasa seolah-olah kamu bakal jatuh. Dan kalau saya tetap pegang kamu, saya ikut rugi. Rara memejamkan mata. Jadi Sinta sudah merangkak masuk sejak lama. Tidak hanya di tender, tidak hanya di rumor, di akar. Dia minta saya kasih salinan. Lanjut Pak Hadi. Suaranya serak. Saya nolak. Tapi dia ninggalin kartu nama. Ninggalin janji order besar. Dan dia bilang hal-hal tentang keluargamu. Rara membuka mata. Hal-hal apa? Pak Hadi menelan ludah. Dia bilang ibumu pernah benar-benar ambil kain. Di tempat lain. Dan itu ditutup karena kamu masih muda. Dia bilang kalau itu muncul, namamu habis. Rara berdiri cepat. Kursi berderit keras. Bohong, kata Rara. Suaranya pecah di ujung. Ibu saya tidak pernah. Pak Hadi mengangkat tangan, menenangkan. Saya tahu, saya juga nggak percaya. Tapi waktu itu saya takut. Saya punya anak, saya punya pekerja. Saya takut order saya diputus. Rara merasakan panas naik ke wajah. Amarah bercampur malu. Seperti kembali jadi gadis 21 di toko kain. Berdiri di tengah tatapan orang. Terus? Tanya Rara, pendek. Pak Hadi meraih laci. Ia mengeluarkan satu map plastik. Saya tidak kasih salinan perjanjian kamu. Tapi saya pernah tanda tangan satu surat lain. Rara mengambilnya. Surat itu berjudul Pernyataan Kesanggupan Kerjasama. Ada cap konveksi Pak Hadi. Ada tanda tangan Pak Hadi. Ada nama perusahaan milik keluarga Sinta sebagai pihak kedua. Rara membaca cepat. Ada kalimat yang membuat nafasnya berhenti. Pak Hadi menyatakan siap menjadi subkontraktor utama untuk kebutuhan seragam proyek tertentu dengan kewajiban mengutamakan rekomendasi vendor dari pihak kedua. Itu artinya jalur Sinta bisa masuk ke tender lewat Pak Hadi. Dan kalau Pak Hadi disebut-sebut sebagai pengelola pengganti, cerita boneka bisa disusun rapi. Rara menatap Pak Hadi. Pak, ini jalan mereka. Pak Hadi mengangguk, matanya basah tapi keras. Saya salah, dan saya mau betulin. Rara menggenggam surat itu sampai kertasnya hampir lecek. Ia ingin memaki, tapi yang keluar hanya napas panjang, gemetar. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Rara. Pak Hadi mencondongkan badan. Saya bisa bikin surat klarifikasi. Saya bisa bersaksi kalau kamu pemilik penuh Laras Forma. Tapi kamu harus siap, mereka akan serang balik. Mereka akan bilang saya berpihak karena saya ada kepentingan. Rara menatap jam tua di dinding. Detaknya tidak berubah. Ia ingat ibu pernah berkata, yang paling berat dari hidup miskin bukan lapar, tapi dianggap selalu salah. Kalau Bapak bersaksi, kata Rara, Bapak siap kehilangan order? Pak Hadi tersenyum pahit. Order bisa dicari, tapi kalau saya biarin kamu jatuh karena saya nggak bisa tidur. Kalimat itu menembus Rara seperti jarum. Tidur, hal paling sederhana yang sering hilang karena rasa bersalah. Rara mengangguk pelan. Baik Pak. Pak Hadi berdiri. Saya buat suratnya hari ini. Kamu foto semua bukti. Dan satu lagi, Rara menatapnya. Pak Hadi berkata pelan, kamu harus hati-hati sama orang yang menawarkan bantuan terlalu cepat. Rara teringat Arman. Terlalu cepat, terlalu licin, terlalu tahu jalur internal. Pak, Bapak kenal Arman? Tanya Rara. Pak Hadi menggeleng. Nama itu saya pernah dengar, tapi saya nggak kenal dekat. Rara menyimpan itu dalam hati. Sebuah bayangan baru. Saat Rara keluar dari konveksi, matahari sudah naik. Ia berdiri di ujung gang, memegang map coklat seperti memegang batu. Ia ingin menangis,
Tapi ia tidak punya waktu. Ia membuka ponsel, mengetik pesan ke Arman. Saya akan ajukan sanggahan resmi dan minta audit jalur dokumen. Saya juga punya bukti hubungan vendor tertentu dengan subkontraktor. Titik-titik balasan muncul, lalu hilang. Tidak dibalas. Rara menatap layar, dingin merayap. Di saat yang sama, di tempat lain, jauh dari Rara, adegan rahasia. Sinta duduk di dalam mobil, parkir di basement gedung pengadaan. Lampu neon membuat wajahnya tampak pucat dan rapi. Di sampingnya, seseorang duduk menunduk, memegang map biru lain. Kalau dia ngotot minta audit, kata Sinta, suaranya lembut. Kamu tinggal bilang, dokumen itu masuk dari email Laras Forma. Paham? Orang itu mengangguk, gugup. Tapi servernya, Sinta memotong, masih lembut. Server bisa dibuat bicara. Orang-orang cuma percaya yang rapi. Dan kamu butuh promosi kan? Orang itu menelan ludah. Iya Bu. Sinta tersenyum tipis. Bagus. Jangan bikin aku menyesal. Ia menyalakan ponsel, membuka chat. Nama kontak, Arman. Sinta mengetik. Diamkan Rara. Jangan kasih celah audit. Ingat utangmu. Arman membalas cepat. Saya urus. Sinta memandangi balasan itu beberapa detik. Lalu menatap kaca spion. Ada kepuasan kecil di matanya. Tapi juga ketakutan. Ketakutan yang tidak mau ia akui. Kalau Rara benar-benar kuat, semua yang Sinta bangun dari Citra bisa runtuh. Di sisi lain kota, Rara masih menunggu balasan Arman yang tak kunjung datang. Ponselnya tetap dingin di tangan. Lalu sebuah email masuk ke inbox perusahaan. Subjek, pemberitahuan pemeriksaan mendadak. Rara membuka. Isinya singkat. Ada logo lembaga. Ada jadwal. Besok pagi. Dan di bagian bawah, ada kalimat yang membuat lututnya lemas. Berdasarkan laporan anonim, Laras Forma diduga melakukan pemalsuan dokumen pengadaan. Rara menatap layar lama. Ia tidak bergerak, seolah tubuhnya sedang memilih. Jatuh sekarang atau berdiri lebih keras. Pagi datang tanpa permisi. Rara bahkan belum sempat meneguh kopi ketika dua mobil berhenti di depan kantor Laras Forma. Orang-orang turun dengan kemeja rapi, membawa map dan wajah yang sudah di setel netral. Wajah yang bisa membuat siapapun merasa bersalah, bahkan sebelum ditanya. Bu Nani berdiri di pintu, menahan mereka masuk terlalu jauh. Ada surat tugas? Tanya Bu Nani, tegas. Salah satu pria mengeluarkan kartu identitas dan surat. Kami dari tim pemeriksa. Ada laporan dugaan pemalsuan dokumen pengadaan dan pelanggaran ketenaga kerjaan. Rara datang dari belakang, napasnya tertata. Ia memakai baju kerja sederhana, rambut rapi. Ia menatap surat itu pelan, memastikan cap dan nomor. Ada yang janggal pada formatnya, tapi tidak cukup jelas untuk langsung ditolak. Silakan masuk, kata Rara, suaranya lembut. Tapi pemeriksaan dilakukan di ruang kantor, bukan di ruang produksi. Saya tidak ingin pekerja saya panik. Pria itu menatap Rara seolah menilai, lalu mengangguk. Ruang kantor mendadak penuh. Lilis menutup pintu, tapi matanya tajam, seperti anjing penjaga yang tidak bisa menggonggong di depan tamu. Dokumen legal perusahaan, kata pemeriksa. Rara menyerahkan. Akta, NIB, NPWP, semuanya rapi. Ia sudah belajar bahwa rapi adalah bentuk perlawanan paling sunyi bagi orang yang sering dianggap tidak layak. Data pekerja, lanjut pemeriksa. Bu Nani memberikan daftar, lengkap dengan KTP dan kontrak. Rara melihat tangan Bu Nani tidak gemetar. Mandor itu mungkin keras, tapi ia tidak mudah patah. Pemeriksa menggeser kursi. Kami juga menerima laporan bahwa ada pekerja di bawah umur. Rara menatap. Tidak ada, jawab Rara. Kalau Bapak mau, silahkan cocokkan daftar dengan pekerja yang hadir. Tapi saya minta dilakukan dengan sopan.
Pria itu tersenyum tipis. Bukan ramah. Sopan itu relatif, Mbak. Rara menahan nafas. Ia menatap kancing retak yang ia taruh di sudut meja. Sengaja. Benda kecil itu seperti pengingat. Jangan terpancing. Jangan jatuh ke permainan emosi. Pemeriksa membuka map lain. Laporan berikutnya, pemalsuan tanda tangan. Rara menelan ludah. Inilah inti. Ia mencondongkan badan. Saya juga korban, kata Rara pelan. Ada pihak yang memalsukan tanda tangan saya untuk memasukkan berkas ke tender. Pemeriksa mengangkat alis. Korban, tapi tender tetap diikuti. Rara mengangguk. Karena saya tahu, usaha saya bersih. Dan saya siap audit. Kata audit membuat salah satu pemeriksa yang lebih muda melirik cepat ke temannya. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Rara yakin mereka tidak suka kata itu. Pemeriksa utama berkata, "Baik, kami akan cek email pengiriman dokumen." Rara mengerutkan dahi. "Email tender itu bukan dari komputer kantor ini, itu sistem pengadaan," jawab Rara. "Kalau mau cek harus dari server panitia." Pemeriksa utama menatap Rara lama. "Kami bisa cek perangkat Anda dulu." Rara merasakan Bu Nani bergerak gelisah. Lilis sudah hampir bicara, tapi Rara mengangkat tangan kecil, menahan. "Silahkan," kata Rara. "Dengan catatan ada berita acara, dan saya akan rekam prosesnya untuk dokumentasi internal." Pemeriksa itu tampak tidak suka, namun tidak bisa menolak dengan alasan jelas. Ia mengangguk. Laptop kantor dibuka, folder diperiksa, email diperiksa. Tidak ada bukti pengiriman dokumen palsu. Rara mulai merasa ada celah. Mereka datang bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menciptakan kesan. Saat pemeriksa membuka laci admin, Rara menahan napas. Berangkas kecil ada di sudut. Kunci dipegang Rara dan Bu Nani. Mereka tidak bisa masuk tanpa keduanya. Namun pemeriksa muda tiba-tiba berkata, "Kami perlu lihat stempel perusahaan." Rara berdiri. "Stempel di berangkas. Saya buka," kata Rara. Ia membuka berangkas pelan. Di dalam, stempel terbungkus kain. Rara mengangkatnya, memperlihatkan. Pemeriksa utama mendekat. "Boleh saya pegang?" Rara ragu, tapi menolak akan terlihat mencurigakan. Ia menyerahkan. Pemeriksa itu memutar stempel, melihat sisi gagangnya. Lalu ia mengembalikan. "Baik." Namun sebelum Rara memasukkan kembali, Lilis berbisik sangat pelan. "Ra, lihat gagangnya." Rara menatap gagang stempel. Ada goresan tipis baru. Seperti bekas disayat halus untuk membuat cetakan duplikat. Rara tidak yakin, tapi rasa dingin merambat. "Stempel ini sempat dipegang siapa saja selain saya dan Bu Nani?" tanya Rara. Pelan. Menoleh pada Bu Nani. Bu Nani menggeleng tegas. "Tidak ada." Rara menatap Tono, yang berdiri di pintu. Tono menggeleng panik. "Saya nggak pernah pegang, Mbak." Pemeriksa menutup map. "Untuk sementara, kami catat. Kami akan kembali." Rara menatap surat tugas mereka lagi. Ada barcode di pojok kanan. Ia memotret diam-diam. Setelah mereka pergi, kantor Laras Forma terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah mesin jahit pun ikut menahan napas. Bu Nani mengusap wajah. "Ra, ini bukan pemeriksaan biasa." Rara mengangguk. "Aku juga rasa begitu." Lilis menghampiri. Suaranya bergetar oleh marah. "Aku sumpahin mereka." "Dis," potong Rara lembut. "Jangan, kita pakai kepala." Rara duduk, membuka laptop, memindai barcode surat tugas lewat situs resmi lembaga terkait. Tidak ditemukan. Darah Rara turun. "Ini palsu," gumamnya. Bu Nani menatap tajam. "Berarti mereka cuma mau ambil data." Rara merasakan tenggorokannya perih. Atau menaruh sesuatu. Pikiran itu membuatnya berdiri cepat. Ia memeriksa meja, laci, sudut lemari. Tidak ada benda asing, tapi rasa curiga sudah menempel. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arman. Baru kali ini ia membalas. "Jangan bikin ribut. Pemeriksaan itu konsekuensi. Saya sudah bilang, kompromi lebih aman." Rara menatap pesan itu lama. "Konsekuensi," ulangnya dalam hati.
Jadi Arman tahu, bahkan mungkin mengatur. Rara mengetik, "Pemeriksaan ini suratnya palsu. Saya punya fotonya. Kalau Bapak terlibat, saya akan laporkan." Titik-titik balasan muncul. Arman membalas, "Mbak Rara, saya cuma mau bantu, tapi sampean keras kepala. Dunia ini punya jalurnya." Rara merasakan amarah naik, tapi ia menahannya seperti menahan jarum agar tidak menusuk tangan sendiri. Ia menutup chat. Lalu ia melakukan hal yang sudah lama ia tunda. Ia menelepon ibunya. Bu Rumi mengangkat cepat. "Halo Ra, kamu sehat?" Suara itu membuat Rara ingin menangis seketika. Ia menelan air liur. "Bu, kalau nanti ada orang tanya tentang dulu, tentang toko kain, ibu jangan takut." Hening sebentar di seberang. Lalu Bu Rumi berkata pelan, "Mereka mulai lagi ya?" Rara memejamkan mata. "Iya." Bu Rumi menghela napas panjang, namun suaranya tidak pecah. "Dengerin ibu. Waktu itu ibu menunduk bukan karena ibu salah. Ibu menunduk karena ibu punya kamu. Sekarang kamu sudah besar. Kalau kamu harus berdiri, berdirilah. Tapi jangan benci, Ra. Benci itu bikin kamu capek." Rara meneteskan air mata tanpa suara. "Aku gak mau ibu sakit lagi," bisiknya. Bu Rumi menjawab, "Kalau ibu sakit, biar karena usia, bukan karena malu. Malu itu milik mereka." Rara menutup telepon dengan dada yang lebih penuh. Ia tidak tahu apakah lebih kuat atau lebih rapuh. Mungkin keduanya. Sore itu, Damar datang membawa kamera. "Aku dapat ide," kata Damar. "Kalau mereka main dokumen, kita main jejak." Rara menatapnya. "Jejak?" Damar mengeluarkan laptopnya. "Kamu bilang surat tugas itu ada barcode kan? Dan kamu tadi bilang ada yang nyoba paksa cek perangkat. Kalau mereka palsu, berarti ada orang yang bikin template. Template itu pasti pernah dicetak di tempat tertentu. Kita bisa lacak lewat metadata foto kamu, lokasi, waktu. Terus kita cari CCTV sekitar kantor tadi saat mereka datang. Nomor plat." Rara menatap Damar lama. Dalam dirinya ada rasa takut. Kalau mereka melangkah lebih jauh, ini bisa berbahaya. Tapi juga ada rasa lega. Ia tidak sendirian. "Dam," kata Rara pelan. "Kalau kamu ikut, kamu bisa kena." Damar mengangkat bahu kecil. "Aku sudah kena dari awal, Ra. Mereka telepon aku semalam." Rara menahan napas. "Siapa mereka?" Damar menggeleng. Suara perempuan. Tapi ada laki-laki lain di belakangnya. Kayak lagi rapat. Rara merasakan kulitnya merinding. Perang ini tidak satu orang. Ini jaringan. Malam turun. Mereka mulai menyusun bukti. Damar menarik rekaman CCTV warung depan kantor. Terlihat 2 mobil datang. Plat nomor terlihat sebagian. Mereka perbesar, tulis, cocokkan dengan database plat publik. Ada kecocokan. Mobil sewaan, sering dipakai perusahaan event. Aneh, gumam Damar. Kenapa tim pemeriksa pakai mobil sewaan event? Rara menatap layar. Karena mereka bukan pemeriksa. Di sisi lain, Lilis yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata, "Ra, aku baru ingat. Pagi tadi sebelum mereka datang, ada yang masuk duluan. Cuma sebentar. Naku kurir. Aku yang terima. Aku tanda tangan." Rara menoleh cepat. "Kurir?" Lilis mengangguk. "Iya, bawa amplop kosong. Katanya salah kirim. Terus dia minta foto stempel. Alasan biar cocokan penerima." Rara merasakan ruangan bergeser. "Kamu kasih?" Lilis menunduk. Wajahnya pucat. Aku kasih. Aku gak mikir." Rara tidak marah, tapi dadanya sesak. Ini yang Sinta mainkan. Bukan kebodohan,
tapi kelelahan. Rara berdiri, memeluk Lilis sebentar. "Kita benerin," kata Rara, pelan. Lilis menangis tanpa suara. "Aku takut, Ra. Aku takut kamu jatuh gara-gara aku." Rara menatap mata Lilis. "Aku juga takut," katanya jujur. "Tapi takut bukan alasan buat berhenti." Saat itu, ponsel Rara berdering. Nomor tak dikenal lagi. Rara mengangkat. Suara perempuan, lembut, seperti mengusap luka agar perihnya terasa lebih lama. "Rara, kamu pintar juga, tapi kamu lupa satu hal." Rara menahan napas. "Apa?" Sinta tertawa kecil. "Orang-orang yang kamu percaya punya harga." Telepon putus. Rara menatap Damar, Bu Nani, Lilis. Ia ingin percaya mereka semua tidak bisa dibeli. Namun kata-kata Sinta menetes seperti racun. Punya harga. Dan di saat yang sama, sebuah email masuk ke akun tender. Undangan klarifikasi besok pagi. Di ruang yang sama. Ruang kaca. Rara membaca sampai selesai. Di bawah undangan, ada lampiran baru. Bukti email pengiriman dokumen dari Laras Forma. Rara membukanya. Alamat pengirimnya memakai nama admin Laras Forma. Padahal adminnya belum pernah mengirim apapun. Rara menatap layar, napasnya putus-putus. Kalau bukti itu diterima panitia, ia selesai. Dan ia tahu, besok di ruang kaca, ia tidak hanya akan dipaksa membela diri. Ia akan dipaksa memilih siapa yang ia korbankan untuk menyelamatkan nama Laras Forma. Pagi di gedung pengadaan terasa seperti pagi di rumah orang kaya saat ada kabar kematian. Semua orang bicara pelan, semua langkah terdengar jelas, dan setiap senyum seperti sudah disimpan untuk momen tertentu. Rara datang lebih awal. Ia memakai blazer hitam sederhana, bukan untuk terlihat mahal, tapi untuk mengingatkan dirinya sendiri. Ia boleh duduk di ruangan ini tanpa minta izin siapapun. Damar mengantar sampai lobi. "Aku tunggu di luar," kata Damar. "Kalau kamu butuh, telepon." Rara mengangguk, lalu berjalan sendiri menuju lift. Pintu lift menutup, meninggalkan Rara dengan pantulan wajahnya sendiri. Ia melihat mata yang lelah namun masih menyala. Kancing retak ada di saku kecil tasnya. Ia merabanya sebentar, seperti meraba nadi. Di lantai atas, ruangan rapat sudah terisi separuh. Pak Danu duduk di tengah, wajahnya datar. Di sisi kiri ada 2 orang staf IT. Di sisi kanan, seorang perempuan dari bagian legal, membawa laptop dan map tebal. Dan di pojok kanan dekat dispenser air, Sinta. Hari ini Sinta memakai blazer putih. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya manis. Bahkan saat matanya tajam. Ia berdiri ketika Rara masuk, pura-pura kaget seolah mereka bukan musuh lama. "Rara," kata Sinta, lembut. "Kamu datang." Rara tidak membalas sapaan itu. Ia hanya mengangguk tipis ke panitia dan duduk di kursi yang disediakan. Pak Danu membuka rapat. "Mbak Rara, kami mengundang klarifikasi karena ada bukti email pengiriman dokumen yang diduga berasal dari pihak Laras Forma. Dokumen itu memuat pernyataan kapasitas produksi yang berbeda dari yang Anda presentasikan." Rara mengeluarkan map biru. "Saya siap klarifikasi." Staf IT menyalakan proyektor. Di layar muncul tangkapan layar email. Ada alamat pengirim yang memakai nama admin Laras Forma. Ada lampiran PDF, ada cap waktu, terlihat rapi. Rara menatap, lalu berkata pelan, "Itu bukan email dari sistem kami." Perempuan legal mengangkat kepala. "Tapi alamat pengirim memakai domain perusahaan Anda." Rara menggeleng. "Domain itu domain gratis, bukan domain resmi. Kami tidak punya server domain sendiri, kami pakai layanan umum." Pak Danu berdeham. "Tetap saja, itu memakai nama admin Anda." Rara mengeluarkan printout daftar akses perangkat kantor. "Kami punya catatan login. Admin kami tidak mengirim itu. Dan kemarin ada pemeriksaan palsu yang berusaha mengakses perangkat. Saya punya foto surat tugas palsunya." Ruangan menjadi lebih tegang. Beberapa orang saling pandang.
Kata palsu membuat udara berubah. Orang-orang seperti tidak suka jika ada sesuatu yang terlalu terang. Sinta menyilangkan tangan, lalu berkata pelan, "Rara, jangan terlalu jauh. Ini tender, bukan tempat drama." Rara menoleh. "Drama selalu muncul ketika orang tidak mau bicara jujur," jawab Rara lembut. Pak Danu mengetuk meja. "Tolong fokus, Mbak Rara. Apa Anda menuduh pihak lain memalsukan email?" Rara mengangguk. "Iya Pak, karena isi email itu merugikan saya, dan saya punya indikasi ada upaya pemalsuan tanda tangan dan penggunaan stempel." Perempuan legal menatap tajam. Indikasi itu harus berbentuk bukti. Rara menarik napas. Ia tahu inilah momen yang bisa mengunci atau menghancurkan. Ia membuka laptop, menyambungkan kabel. "Ini dokumen pengiriman 3 bulan terakhir," kata Rara. "Ini bukti bahwa kami tidak pernah terlambat. Dan ini daftar chat ancaman terhadap karyawan saya untuk memotret tanda tangan." Rara memutar layar sedikit. Beberapa anggota panitia tampak tertarik, tapi Pak Danu justru terlihat semakin tidak nyaman. "Maaf," kata Pak Danu, "itu urusan internal Anda. Kami hanya menilai dokumen tender." Rara menahan amarah. Inilah jalur yang Arman sebut. Jalur yang tidak peduli kebenaran, hanya peduli nyaman. Rara menatap Sinta. Sinta mengangkat bahu kecil, seolah berkata, "Lihat, mereka tidak akan mendengarkanmu." Rara menelan ludah. Ia memutuskan membuka kartu terakhir, tapi tidak semuanya. Ia tidak bisa menyeret ibunya tanpa alasan. "Ada satu hal lagi," kata Rara pelan. "Saya punya surat klarifikasi dari Pak Hadi, subkontraktor, tentang hubungan usaha kami, untuk mematahkan isu bahwa Laras Forma hanya boneka." Perempuan legal mengulurkan tangan. "Serahkan." Rara menyerahkan surat. Perempuan itu membaca cepat, lalu menatap Pak Danu. Ini membantu, tapi tidak menjawab email tersebut. Pak Danu menghela napas. "Mbak Rara, kami butuh Anda menandatangani pernyataan bahwa Anda bertanggung jawab atas semua dokumen yang masuk." Rara membeku. Pernyataan itu seperti jerat. Kalau ia tanda tangan, berarti ia mengakui email palsu itu. Kalau ia menolak, ia terlihat tidak kooperatif. Sinta melangkah maju setengah langkah. "Rara, ini prosedur," kata Sinta, lembut sekali. "Tanda tangan saja, nanti kita selesaikan baik-baik." Rara menatapnya. Ada dingin di punggungnya. Baik-baik versi Sinta selalu berarti tutup mulut, tunduk, dan biarkan mereka menulis cerita. Rara menatap kertas pernyataan, tangannya hampir bergerak. Lalu ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Bu Nani, singkat. "Admin kita, Maya, hilang dari kantor sejak pagi. Hapo mati." Rara menahan napas. Maya, adminnya. Nama yang tiba-tiba muncul di email palsu itu. Pikiran Rara berlari cepat. Kalau Maya hilang, 2 kemungkinan sama-sama buruk. Maya diculik tekanan, atau Maya dibeli. Rara menatap ruangan. Ia menyadari semua orang di sini akan memaksa Rara menandatangani sebelum Maya bisa bicara, sebelum fakta bisa mengejar. Rara mengangkat kepala. "Saya tidak akan tanda tangan," kata Rara, pelan namun jelas. Pak Danu mengerutkan dahi. "Mbak Rara, ini akan kami catat sebagai penolakan kooperatif." Rara menelan ludah. "Catat," jawab Rara. "Tapi saya juga akan catat. Saya meminta audit forensik pada sistem tender karena ada indikasi pemalsuan. Dan saya akan bawa ini ke jalur hukum bila perlu." Sinta tertawa kecil, menutup mulutnya dengan ujung jari seperti orang sopan. "Kamu pikir kamu bisa, Ra?" bisik Sinta. Cukup pelan agar hanya Rara yang dengar. "Kamu gak punya orang." Rara menatapnya. "Aku punya nama," jawab Rara, hampir bergetar. "Dan aku capek namaku diinjak." Perempuan legal memotong. "Mbak Rara, ini akan memperpanjang proses, dan itu bisa berdampak pada penilaian vendor." Rara mengangguk. "Saya mengerti." Pak Danu menutup rapat dengan wajah dingin.
Kami akan evaluasi ulang. Silahkan tunggu hasil. Rara berdiri, mengemas laptopnya dengan tangan yang terasa kebas. Ia berjalan keluar ruangan, melewati Sinta. Sinta menyenggol bahu Rara pelan, seolah tidak sengaja. Kalau Maya nggak balik, bisik Sinta. Kamu tinggal 1 langkah dari diskualifikasi. Rara tidak menoleh. Ia hanya berjalan. Tetapi langkahnya seperti membawa beban besi. Di lift, Rara akhirnya menghubungi Damar. "Dam," katanya. Suaranya pecah pelan. "Maya hilang." Damar terdiam sebentar. "Aku ke kantor kamu sekarang." Rara memejamkan mata. "Kalau Maya dibeli, semuanya habis." Damar menjawab, "Belum. Kita cari." Saat pintu lift terbuka di lobi, Rara melihat 2 orang berdiri dekat pintu keluar. Bukan satpam. Mereka memakai jaket hitam. Wajahnya biasa. Tapi cara berdirinya seperti orang yang menghalangi tanpa menghalangi. Salah satu dari mereka menatap Rara dan berkata pelan, "Mbak Rara, ada yang nitip pesan." Rara menahan napas. "Dari siapa?" Pria itu menyodorkan ponsel yang sedang memutar rekaman suara. Suara perempuan. "Kalau kamu mau Maya pulang, datang sendiri. Jangan bawa siapa-siapa." Rara merasakan dunia mengecil. Ia ingin menolak. Tapi bayangan Maya, admin yang lembut, yang selalu pulang paling akhir, membuat tenggorokannya tertutup. Rara menatap pintu keluar gedung. Di luar, langit Surabaya abu-abu. Mobil-mobil melintas seperti tidak peduli. Rara menggenggam tasnya. Ia tahu, ini jebakan. Tapi ia juga tahu, kalau ia mundur, Sinta akan tersenyum lagi. Dan kali ini, bukan hanya Rara yang hancur. Rara melangkah 1 langkah maju. Dan sebelum ia sempat berpikir lebih lama, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor Maya. Hanya 2 kata. "Maaf, Mbak." Rara membeku. Rara tidak langsung mengikuti 2 pria berjaket hitam itu. Ia berdiri di tempat, menatap layar ponselnya seolah 2 kata itu bisa berubah kalau ia menatap lebih lama. "Maaf, Mbak." 2 kata yang terdengar kecil, tapi mampu merobohkan kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun. Rara menelan ludah, lalu menoleh pada 2 pria itu. "Aku nggak kenal kalian," kata Rara, lembut namun tajam. "Kalau mau ngomong, ngomong di sini." Pria pertama tersenyum tipis. "Cuma pesan, Mbak. Kalau Mbak ikut aturan, semua aman." Rara merasakan nafasnya memendek. "Aturan siapa?" tanya Rara. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk ke arah pintu keluar, seperti menunjukkan jalan tanpa memaksa. Tetapi justru itu yang membuatnya menakutkan. Mereka tidak perlu memaksa. Mereka percaya Rara akan datang sendiri. Rara memutar badan, berjalan cepat kembali ke lobi dalam, menuju area yang lebih ramai. Ia menekan nomor Damar. "Dam," kata Rara. Suaranya turun. "Aku nggak bisa pulang sendiri. Ada orang nungguin." "Di mana kamu?" tanya Damar. "Lobi gedung pengadaan. Ada 2 orang, ancam pakai nama Maya." Damar tidak banyak komentar. "Jangan keluar. Aku 5 menit." Rara menutup telepon. Ia berdiri di dekat resepsionis, berpura-pura mengatur jadwal di ponsel. Padahal matanya mengawasi pantulan kaca. 2 pria itu masih di dekat pintu. Tidak bergerak, tidak pergi, seperti patung. Dalam kepalanya, Rara memutar ulang semua yang terjadi sejak kemarin. Pemeriksaan palsu, email palsu, Maya hilang. Dan sekarang, pesan dari nomor Maya. Semua terlalu rapi, terlalu terukur. Ia membuka chat terakhir dengan Maya. Terakhir kali Maya mengirim pesan adalah tentang pembayaran benang dan jadwal lembur. Maya selalu formal, selalu pakai tanda titik. Tetapi pesan, "Maaf Mbak,"
tanpa titik. Terasa seperti bukan gaya Maya. Atau justru karena Maya mengetik sambil menangis. Rara menutup mata sejenak. Ia ingin marah pada Maya. Tapi marah itu tidak menemukan tempat. Yang ada hanya takut. Karena jika Maya benar-benar terlibat, berarti Sinta sudah menyentuh jantung Laras Forma. Damar datang dengan nafas cepat, wajahnya tegang. Mana orangnya? Rara menunjuk dengan dagu. Dua pria itu melihat Damar datang, lalu mundur sedikit. Bukan karena takut, tapi karena mereka sudah menyampaikan pesan. Salah satu dari mereka berkata singkat, "Malam ini, gudang belakang ruko kosong, Jalan Margomulyo." Datang sendiri. Damar melangkah maju, tapi Rara menarik lengannya. "Jangan," bisik Rara. "Mereka mau kita terpancing." Dua pria itu pergi, berjalan biasa, masuk ke keramaian parkiran. Tidak ada adegan dramatis. Justru itu yang membuat Rara mual. Semuanya seperti bisnis. Damar menatap Rara. "Kita lapor polisi," kata Damar. Rara menggeleng pelan. "Kalau kita lapor tanpa bukti kuat, mereka bisa balik bilang kita fitnah panitia tender. Mereka punya jalur." Damar mengepal tangan. "Terus kamu mau datang?" Rara menelan ludah. Aku harus tahu Maya di mana. Dan aku harus tahu apa yang mereka pegang." Damar menatap Rara dengan mata yang bercampur marah dan takut. "Kamu gak datang sendiri." Rara menarik napas. "Kalau mereka bilang sendiri, berarti kalau ketahuan ada kamu, Maya bisa mereka." Rara tidak sanggup melanjutkan. Damar menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. "Oke, aku gak ikut masuk, tapi aku akan dekat. Aku pasang kamera dari jauh. Aku cari CCTV sekitar. Kalau ada apa-apa, aku masuk." Rara mengangguk. Itu kompromi yang masih bisa ia terima. Mereka pulang ke kantor Laras Forma. Bu Nani sudah menunggu dengan wajah seperti batu. Lilis mondar-mandir, matanya bengkak. "Maya belum pulang," kata Bu Nani. Lilis menatap Rara. "Ra, ini salahku. Aku kasih foto stempel." Rara memegang bahu Lilis. "Bukan cuma kamu, ini permainan yang memang dirancang. Kita fokus cari jalan." Di meja admin, Rara membuka komputer Maya. Dengan izin Bu Nani, ia memeriksa log aktivitas. Ada akses USB tadi malam, ada file PDF dibuka, lalu ada folder yang tidak pernah Rara lihat, template. Rara mengklik. Di dalamnya ada file desain surat tugas, format yang mirip dengan surat pemeriksaan palsu tadi. Darah Rara dingin. Damar mendekat melihat layar. Ini dibuat dari komputer Maya. Rara menahan napas. Atau dibuat oleh orang yang pakai komputernya. Bu Nani berkata pelan, "Kunci kantor cuma ada kamu, aku, sama Maya." Rara menatap Bu Nani. Bu Nani menatap balik tanpa gentar. Tidak ada kebohongan di situ. Yang membuat Rara takut justru kesimpulannya. Maya memang terlibat, entah karena mau atau karena dipaksa. Malam mulai turun. Jam di dinding berdepak pelan. Motif jam tua kembali muncul. Kali ini terasa seperti hitungan mundur. Damar membuka ponsel. "Aku bisa lacak lokasi terakhir nomor Maya kalau kita dapat akses akun Google-nya. Tapi itu butuh izin atau password." Rara teringat. Maya pernah menulis password di buku kecil karena ia sering lupa. Rara membuka laci Maya, mencari-cari. Ia menemukan buku catatan tipis. Di halaman belakang ada tulisan kecil. Email Maya Laras. Pas, Rumiah. Rara membeku. Rumiah adalah nama temah ibunya. Rara merasakan perutnya berputar. Maya memakai nama ibunya sebagai password. Entah kebetulan, entah karena Maya pernah mendengar nama itu dan menyukainya, entah karena ada sesuatu yang Maya tahu tentang luka Rara. Rara menelan ludah. Ia mencoba login. Berhasil. Damar cepat membuka Find My Device. Titik lokasi terakhir muncul. Sebuah ruko kosong di Margomulyo. Rara merasakan tangan dingin. Mereka benar. Bu Nani menatap Rara tajam. "Kamu jangan pergi sendiri." Rara menggeleng. "Kalau aku nggak pergi, Maya mungkin hilang beneran."
Bu Nani menarik napas, lalu berkata pelan, "Kalau kamu pergi, kamu harus pulang." Kalimat itu sederhana, tapi seperti doa yang dipaksa jadi kenyataan. Mereka menyusun rencana. Damar akan parkir jauh, membawa kamera lensa panjang. Lilis akan standby di kantor, siap menghubungi bantuan bila Rara tidak memberi kabar. Bu Nani akan menyiapkan semua dokumen untuk sanggahan tender. Kalau malam ini jadi momen terakhir Rara bisa menyelamatkan usahanya. Rara melangkah keluar kantor, memakai jaket biasa. Tas selempang berisi ponsel, kancing retak, dan satu flash disk berisi bukti-bukti. Di perjalanan, Rara menatap jalanan kota yang gelap. Lampu-lampu toko, suara motor, orang-orang yang tertawa di warung. Semua berjalan normal. Tidak ada yang tahu seseorang sedang ditarik kembali ke masa lalu untuk diuji ulang. Sampai di Margomulyo, ruko kosong itu berdiri seperti mulut hitam. Pintu rolling setengah tertutup. Lampu dalam menyala redup. Rara mengirim pesan ke Damar. "Aku masuk." Ia mendorong pintu. Di dalam ada kursi plastik, meja, dan bau rokok. Di sudut, Maya duduk menunduk, tangan di pangkuan. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Rara menahan napas. "Maya," panggilnya pelan. Maya mengangkat kepala. Air mata langsung jatuh. "Maaf Mbak," katanya lagi. Kali ini lebih jelas, lebih hancur. Rara melangkah mendekat. "Kamu kenapa? Siapa yang ancam kamu?" Maya menggigit bibir. Aku punya utang ayahku. Mereka bilang kalau aku nggak bantu, ayahku di penjara. Mereka punya surat." Rara menelan ludah. Jadi benar, bukan diculik, ditekan, diperas. Dunia selalu menemukan cara memaksa orang baik berbuat salah. Dari belakang, suara tepuk tangan pelan terdengar. Sinta muncul dari balik pintu samping, diikuti Arman. Sinta tersenyum, manis sekali. "Lihat," kata Sinta, lembut. "Aku bilang juga, orang punya harga." Rara menatap Arman. "Jadi benar," kata Rara. Suara nyaris bergetar. "Bapak bagian dari ini." Arman menatap Rara tanpa ekspresi. "Saya cuma realistis, Mbak. Dalam proyek besar, yang menang bukan yang paling benar, tapi yang paling siap main." Rara menahan napas. Ia menatap Maya, lalu menatap Sinta. "Kamu mau apa?" Sinta berjalan pelan. Sepatu haknya berbunyi di lantai semen. "Aku mau kamu tanda tangan pernyataan itu," kata Sinta. "Dan kamu mundur dari tender." Rara mengepal tangan. "Kalau aku mundur, Maya dilepas." Sinta mengangguk. "Maya pulang. Utangnya dibantu selesai. Dan kamu kembali ke tempat yang cocok." Rara merasakan panas di mata. "Tempat yang cocok versi kamu itu apa?" "Kampung dekat rel, jadi penjahit tanpa nama." Sinta tersenyum. "Jangan marah. Aku cuma jaga agar sistem tetap rapi." Rara menatap Arman. "Kalau aku nggak tanda tangan?" Arman mengangkat bahu kecil. "Email, stempel surat tugas, semua jejak mengarah ke komputer Maya. Dan Maya bisa bilang, kamu yang suruh." Maya menangis, menggeleng. "Enggak Mbak, aku nggak akan." Sinta menatap Maya. Satu tatapan saja membuat Maya terdiam. Rara merasakan dunia menyempit. Mereka sudah menyiapkan cerita. Cerita yang lebih rapi daripada kebenaran. Rara memejamkan mata sejenak, lalu membuka lagi. Ia menarik flash disk dari tas. "Aku juga punya cerita," kata Rara pelan. Sinta tertawa kecil. "Cerita apa?" "Tentang ibumu yang..." "Jangan sebut ibu aku," potong Rara. Suaranya lembut tapi tajam. Ia menahan diri agar tidak berteriak. "Aku punya bukti hubungan kamu dengan jalur internal panitia. Chat, jejak transfer. Dan aku punya surat Pak Hadi tentang tekanan yang kamu lakukan." Arman mengerutkan dahi. Untuk pertama kali, wajahnya berubah. Sinta menatap Rara. Matanya menyipit. "Kamu bluffing." Rara menggeleng. "Aku nggak perlu kamu percaya. Aku cuma perlu panitia percaya."
Dan aku cuma perlu satu orang yang takut namanya tercatat di laporan audit. Sinta tertawa kecil lagi, tapi kali ini terdengar tipis. Kamu mau ngancam? Rara menatap Maya. Aku mau selamatkan orangku, kata Rara. Dan aku mau selamatkan usahaku. Sinta melangkah mendekat, sampai jaraknya hanya 1 lengan. Kamu pikir kamu punya kendali? Kamu datang sendiri ke sini. Kamu masuk ke ruangan yang aku pilih. Rara menahan napas. Ia merogoh saku, mengeluarkan kancing retak itu. Ia taruh di atas meja. Kamu ingat ini? Tanya Rara pelan. Sinta menatap kancing itu. Wajahnya berubah sepersekian detik. Bukan takut, tapi jijik. Seperti melihat sesuatu dari masa lalu yang tidak mau ia sentuh. Kamu masih simpan sampah begitu, kata Sinta. Rara tersenyum pahit. Buat kamu ini sampah, buat aku ini pengingat bahwa aku pernah menunduk dan aku nggak mau lagi. Rara menatap Arman. Aku sudah kirim salinan bukti ke Damar. Kalau aku nggak keluar dari ruko ini dalam 30 menit, file itu otomatis terkirim ke email panitia, juga ke pengacara. Itu kebohongan setengah. Rara memang sudah memberi Damar sebagian bukti, tapi sistem otomatis itu belum tentu ada. Namun ia melihat mata Arman bergerak cepat, menghitung risiko. Itu cukup. Ironi dramatis untuk pendengar. Sejak adegan rahasia sebelumnya, pendengar tahu Arman punya utang pada Sinta. Dan sekarang pendengar melihat retakan. Arman lebih takut pada dokumen daripada pada Sinta. Arman menatap Sinta. Sinta, ini mulai berbahaya. Sinta menoleh cepat. Kamu takut? Arman menahan napas. Saya takut bodoh. Sinta tersenyum, namun senyumnya dingin. Kalau kamu mundur, kamu tenggelam bersamaku. Arman menatap Rara, lalu menatap Maya. Ada kebencian kecil di wajahnya. Bukan pada mereka, tapi pada situasi yang membuatnya harus memilih. Rara berkata pelan, aku nggak minta kamu jadi baik, Arman. Aku cuma minta kamu berhenti jadi alat. Sinta mengetuk meja. Cukup. Rara, tanda tangan. Atau Maya pulang dalam peti. Jangan. Arman memotong. Suaranya lebih keras dari sebelumnya. Ia sendiri tampak terkejut karena berani. Jangan ngomong begitu. Sinta menatap Arman tajam. Kamu belain dia. Arman menggeleng cepat. Saya belain diri saya. Rara menangkap celah itu. Ia melangkah lebih dekat ke Maya. Menatap mata Maya yang penuh air. Maya, kata Rara. Aku gak akan biarin kamu jatuh sendirian. Tapi kamu harus bilang jujur. Ke panitia. Ke audit. Kamu siap? Maya menangis, mengangguk kecil. Aku siap kalau ayahku aman. Rara menatap Sinta. Lepaskan Maya, sekarang. Dan urusan utang, biar aku yang urus, lewat jalur resmi. Kalau ada ancaman penjara, kita cari bantuan hukum. Tapi kalau kamu terus tekan dia, kamu tambah 1 pasal. Sinta tertawa. Tapi tawanya sekarang terdengar seperti orang yang menahan takut. Kamu jadi sok paham hukum. Rara menggeleng. Aku cuma belajar karena kamu. Hening menggantung. Lalu Sinta berkata pelan. Kamu pikir kamu menang? Rara menjawab. Aku pikir kamu capek menjaga citra. Kalimat itu seperti menampar sesuatu yang Sinta sembunyikan. Sekilas, pendengar bisa merasakan. Sinta bukan hanya jahat. Sinta takut jatuh dari menara yang ia bangun sendiri. Sinta melangkah mundur 1 langkah. Ia menatap Arman, lalu menatap Maya. Pergi, katanya singkat pada Maya. Seolah Maya barang yang tidak lagi berguna. Maya berdiri gemetar. Rara menggandeng Maya, berjalan menuju pintu. Di luar, udara malam terasa seperti air dingin menampar wajah. Damar dari kejauhan muncul, berlari kecil. Wajahnya pucat lega. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, suara Sinta terdengar dari dalam ruko. Keras tapi tetap terkontrol. Rara,
panggil Sinta." Rara menoleh. Sinta berdiri di ambang pintu, mata tajam. "Besok tender tetap lanjut, dan aku akan pastikan kamu menang dengan cara yang bikin kamu muak." Rara tidak mengerti kalimat itu. Ia merasakan punggungnya dingin. Di mobil, Maya menangis tanpa henti. Damar menyetir, sesekali melirik kaca spion. Rara memegang flashdisk Arat. Ia merasa berhasil menyelamatkan Maya, tapi ada rasa lain yang lebih berat. Sinta tidak takut kalah, Sinta takut terbongkar. Dan orang yang takut terbongkar biasanya akan memilih langkah paling kotor, paling halus, paling mematikan. Malam itu, sebelum tidur, Rara menerima email dari panitia. Subjek, hasil evaluasi sementara. Rara membuka dengan tangan gemetar. Isi emailnya singkat. "Selamat, Laras Forma berada di peringkat pertama." Rara tidak merasa lega, ia merasa dijebak. Karena ia tahu kemenangan yang diberikan oleh musuh selalu punya harga. Pagi datang dengan langit yang terlalu terang untuk hati yang gelap. Rara berdiri di depan cermin, mengikat rambut pelan. Gerakannya tenang, tapi di dalam dada ada perasaan seperti akan menghadapi vonis. Email itu masih terbuka di laptop. Laras Forma, peringkat pertama. Kata selamat terasa seperti ejekan. Bu Nani sudah menunggu di kantor dengan map-map tersusun rapi. Lilis membawa 2 botol air dan tisu, seperti sudah tahu hari ini ada yang akan menangis. Maya duduk di pojok, wajahnya pucat, tapi matanya lebih hidup daripada tadi malam. Seolah ia baru saja kembali dari pinggir curang. Damar datang paling akhir. Ia tidak banyak bicara, hanya mengangguk pada Rara. Di tangannya ada flashdisk cadangan, dan 1 folder berisi printout bukti yang sudah mereka rapikan semalaman. "Aku ikut sampai lobi," kata Damar pelan. Rara mengangguk. "Terima kasih." Di dalam mobil, Rara menatap jalanan Surabaya yang mulai ramai. Orang-orang berangkat kerja. Anak sekolah menyeberang. Penjual gorengan menata dagangan. Tidak ada yang tahu, seorang penjahit kampung sedang membawa sesuatu yang bisa merobohkan citra orang kaya, atau merobohkan dirinya sendiri. Sampai di gedung pengadaan, Rara masuk ke ruang tunggu vendor. Ada beberapa vendor lain. Beberapa menatap Rara dengan senyum tipis. Bukan selamat, tapi mengukur. Mereka ingin tahu, Rara menang dengan cara apa? Di ujung ruangan, Sinta sudah ada. Hari ini Sinta memakai gaun sederhana warna biru muda, tampak lembut. Ia berdiri berbincang dengan Pak Danu, tertawa pelan. Semuanya tampak normal, terlalu normal. Rara merasakan kancing retak di sakunya. Ia menarik napas, lalu berjalan mendekat. Pak Danu memanggil semua vendor masuk. Ruang kaca kembali menelan mereka. Berdasarkan evaluasi sementara, kata Pak Danu, vendor dengan skor tertinggi adalah Laras Forma. Beberapa orang bertepuk tangan singkat, tepuk tangan yang terdengar seperti formalitas. Rara berdiri, membungkuk kecil. Ia ingin merasa bangga, namun ia justru merasa seperti sedang menerima hadiah yang diracuni. Perempuan legal menyodorkan map kontrak. Silahkan tanda tangani bagian ini dan lampiran fakta integritas. Rara menatap kertas itu lama. Fakta integritas. Kata integritas membuat lidahnya pahit. Sinta menatap Rara dari seberang meja. Senyumnya tipis, seolah berkata, "Tanda tangan, buktikan kamu sama saja." Rara memegang pena, lalu meletakkannya lagi. Pak Danu mengerutkan dahi. "Ada masalah, Mbak Rara?" Rara menatap semua orang. Ia merasakan tenggorokannya kering. Ia tahu, sekali ia bicara, tidak ada jalan kembali. "Ada," kata Rara pelan. "Saya tidak bisa menandatangani sebelum klarifikasi lengkap soal pemalsuan dokumen." Ruangan langsung dingin, seolah AC dinaikkan. Pak Danu berkata, "Masalah itu sudah kami evaluasi. Anda yang menang. Ini seharusnya kabar baik." Rara menggeleng. "Justru karena saya menang, saya harus pastikan saya tidak menang lewat manipulasi." Sinta menghela napas, pura-pura lelah. "Rara,
Kamu mau apa sih? Kamu sudah dapat yang kamu mau. Rara menatap Sinta. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat di balik rapi Sinta ada ketakutan kecil, seperti retak pada kaca mahal. Rara mengeluarkan flash disk dari tas, meletakkannya di meja. Saya minta audit forensik sistem tender, kata Rara, jelas. Dan saya serahkan bukti percakapan dan jejak yang mengarah pada pihak yang mencoba mengasukkan dokumen palsu. Perempuan legal menegang. Ini serius. Rara mengangguk. Saya tahu. Pak Danu menatap Sinta sekilas, cepat tapi tertangkap. Rara tidak sendirian yang melihat. Di sudut ruangan, staf IT menelan ludah. Tangannya bergerak gugup pada mouse, seperti orang yang tahu ada sesuatu yang bisa terbuka. Rara melanjutkan, suaranya tetap lembut. Saya juga ingin menambahkan. Kemarin, kantor saya didatangi tim pemeriksa palsu. Surat tugasnya tidak valid. Mereka mencoba mengakses dokumen perusahaan. Pak Danu mengetuk meja, lebih keras. Mbak Rara, Anda menuduh lembaga resmi. Rara menggeleng. Saya tidak menuduh lembaga resmi. Saya menuduh orang yang memalsukan surat lembaga resmi. Lalu Rara menoleh pada Sinta. Ia tidak berteriak, tidak menunjuk. Ia hanya memanggil nama itu. Seperti di bab 1. Tapi kali ini, di ruangan yang lebih penuh, di momen yang lebih menentukan. Sinta, kata Rara pelan. Satu kata itu membuat beberapa orang spontan menunduk ke berkas. Ada yang pura-pura memperbaiki kacamata. Ada yang menahan napas. Mereka paham ada sejarah, meski tidak tahu detailnya. Sinta tersenyum. Kenapa panggil aku? Aku bukan panitia. Rara mengangguk. Tapi kamu yang paling sering muncul ketika ada isu tentang aku. Kamu yang menghubungi orang-orang di sekitarku. Kamu yang memegang banyak jalur. Sinta tertawa kecil. Fitnah itu gampang, Rara menatap Pak Danu. Pak, saya tidak minta Bapak percaya kata-kata saya. Saya minta Bapak percaya proses audit. Kalau saya benar, sistem akan bicara. Kalau saya salah, saya siap diskualifikasi. Kalimat itu membuat ruangan bergetar halus, karena jarang ada vendor mau berkata begitu. Itu taruhan reputasi, taruhan hidup. Perempuan legal menatap Rara lama, lalu ia berkata pelan, Pak Danu, permintaan audit itu sah. Pak Danu terlihat kesal, namun ia tidak bisa menolak tanpa terlihat berat sebelah. Baik, katanya akhirnya. Audit dilakukan. Kontrak ditunda sampai hasil keluar. Sinta menahan senyum, tapi Rara menangkap gerakan kecil di rahang Sinta. Tegang. Rapat bubar dengan wajah-wajah tegang. Rara berjalan keluar, diiringi bisik-bisik vendor lain. Ada yang mulai hormat, ada yang mulai benci. Karena orang yang mengguncang sistem membuat semua orang tidak nyaman. Di lobi Damar menyambut. Gimana? Rara menghembuskan napas. Ditunda. Audit. Damar mengangguk kecil. Kamu berani. Rara menatap kaca lobi. Ia melihat dirinya. Ia tidak merasa berani. Ia merasa lelah. Sore harinya, audit dilakukan cepat. Karena panitia juga takut. Bukti-bukti yang Rara serahkan tidak sempurna, tapi cukup untuk membuka celah. Email palsu itu masuk dari perangkat yang terhubung lewat hotspot internal gedung, pada jam yang hanya bisa dilakukan jika seseorang berada di lantai yang sama. Dan ada satu log akses yang tidak bisa dihapus rapi. User arman.cons pernah login ke sistem pendukung. Nama Arman muncul di laporan. Rara membaca laporan itu di ruang kecil legal. Perempuan legal menatap Rara dengan wajah tidak nyaman. Mbak Rara, ini akan jadi besar. Rara mengangguk. Saya tahu. Di luar ruangan, Arman berdiri menunggu. Wajahnya pucat. Ketika melihat Rara,
Arman mendekat. "Mbak Rara," kata Arman. Suaranya rendah. "Kita bisa bicara. Ini bisa saya jelaskan." Rara menatapnya lama. "Jelaskan," kata Rara. Arman menelan ludah. Saya disuruh. Saya punya utang. Dan saya pikir ini cuma cara supaya semua berjalan rapi. Saya nggak mikir sampai sejauh ini." Rara mengangguk pelan. "Waktu kamu bilang dunia punya jalur, kamu benar," kata Rara. "Tapi jalur itu dibuat oleh orang-orang yang takut kehilangan kuasa." Arman memejamkan mata. "Kalau saya jatuh, saya habis." Rara menatapnya. Kalau saya jatuh, bukan cuma saya. Ada puluhan keluarga yang ikut jatuh. Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada kalimat licin. Sinta muncul dari ujung koridor, berjalan cepat namun tetap rapi. Ketika melihat Arman, ia berhenti. Wajahnya masih manis, tapi matanya tajam. Arman menunduk, sungguh-sungguh menunduk. Rara melihat itu dan merasakan sesuatu yang aneh. Tidak puas, tidak menang, hanya hening yang berat. Sinta menatap Rara. "Kamu puas?" tanya Sinta, suaranya pelan. Rara menggeleng. "Aku cuma mau berhenti hidup dalam ketakutan." Sinta tersenyum kecil, pahit. "Kamu pikir aku hidup dalam ketakutan? Aku hidup dalam kewajiban. Aku harus jaga keluarga, nama, toko. Orang-orang menunggu aku salah sedikit." Rara menatapnya. Dan tiba-tiba ia mengerti sebagian. Sinta bukan monster tanpa beban. Sinta dibentuk oleh tuntutan yang membuatnya kejam. "Tapi kamu pilih mengorbankan orang lain," kata Rara. Sinta menahan napas. "Karena kalau bukan mereka, ya aku." Kalimat itu jujur. Dan justru karena itu terasa mengerikan. Beberapa hari kemudian, keputusan keluar. Tender dibatalkan dan diulang. Panitia mengganti jalur pengiriman dokumen dengan sistem yang lebih ketat. Arman dinonaktifkan dari proyek. Sinta tidak tersentuh langsung secara hukum. Ia terlalu rapi, terlalu banyak tangan yang melindungi. Tapi nama Sinta mulai berbisik di kalangan vendor. Tidak lagi disapa dengan percaya diri, mulai dihindari. Laras Forma tidak langsung menang. Rara harus ikut tender ulang. Itu berarti kerja 2 kali. Itu berarti biaya tambahan. Itu berarti ia hampir tumbang. Namun di sela-sela itu, hal kecil terjadi. Vendor lain yang dulu menatap meremehkan, mulai menghubungi Laras Forma untuk kerjasama kecil. Mereka melihat sesuatu yang mahal. Bukan uang, tapi keberanian. Maya mengundurkan diri setelah sebulan, dengan kepala tegak. Ia datang ke rumah Bu Rumi, membawa bingkisan sederhana, meminta maaf langsung. Bu Rumi memegang tangan Maya, pelan. "Kamu sudah pulang," kata Bu Rumi. "Yang penting kamu pulang." Rara menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus menyembunyikan air mata. Pada tender ulang, Laras Forma tidak menjadi peringkat pertama. Mereka peringkat 2. Vendor besar menang karena harga sedikit lebih rendah. Rara menerima dengan dada sesak, tapi tidak hancur. Karena kali ini, kekalahan tidak terasa seperti hinaan. Kekalahan terasa seperti fakta, dan ia masih punya nama. Beberapa minggu setelahnya, Rara mendapat kontrak lain, lebih kecil tapi stabil, dari perusahaan swasta yang menghargai transparansi, dari jalur yang tidak meminta ia menunduk. Suatu sore, Rara berjalan melewati Kembang Jepun bersama Damar. Kafe tua itu masih ada. Musik pelan masih sama. Rara membawa kancing retak dalam saku, tapi hari itu ia tidak merabanya terus-menerus. Damar berhenti di depan toko kain yang dulu bernama Sinar Sutra. Papan namanya sudah berubah, tidak tutup, tapi berganti wajah. Rara tidak tahu apakah itu karena bisik-bisik atau karena perubahan zaman. Di depan toko itu, Rara melihat Sinta keluar, tidak memakai blazer, tidak ada rombongan. Wajahnya tetap cantik, tapi ada lelah yang tidak bisa ditutup bedak. Sinta melihat Rara,
langkahnya berhenti. Rara juga berhenti. Tidak ada tawa, tidak ada panggung. Hanya trotoar, sore, dan dua orang yang pernah saling melukai dengan cara yang berbeda. Rara memanggil pelan. Sinta? Sinta menunduk. Bukan menunduk hormat, bukan menunduk kalah. Menunduk seperti orang yang akhirnya sadar. Ada bagian dirinya yang kotor dan tidak bisa dibersihkan dengan uang. "Apa kamu mau dengar sesuatu?" tanya Rara. Suaranya lembut. Sinta tidak menjawab, tapi ia tidak pergi. Rara berkata pelan, "Waktu itu, ibuku bukan maling. Dan kamu tahu." Sinta menelan ludah. Ia mengangguk kecil, hampir tak terlihat. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanya Rara. Sinta menutup mata sebentar. "Karena kalau aku bisa bikin orang lain kecil, aku merasa aman," katanya pelan. "Aku takut jadi tidak ada." Rara mengangguk. Ia merasakan pahit di lidah, tapi juga sesuatu yang hangat. Kebenaran, akhirnya diucapkan. Rara merogoh saku, mengeluarkan kancing retak. Ia menatapnya sebentar, lalu menggenggam. "Aku juga takut," kata Rara. "Tapi aku capek menjadikan ketakutan alasan untuk menyakiti orang lain." Sinta menatap kancing itu, lalu menatap Rara. Matanya berkaca, tapi ia tidak menangis. "Aku nggak minta maaf," kata Sinta. "Jujur, aku nggak tahu caranya." Rara mengangguk. "Aku nggak minta kamu jadi baik. Aku cuma minta kamu berhenti." Sinta menunduk lagi, kali ini lebih dalam. Seolah nama yang Rara panggil bukan sekadar suara, tapi cermin. Rara berbalik. Damar berjalan di sampingnya. Mereka melangkah pergi, perlahan. Di ujung jalan, Rara berhenti sebentar, menatap langit yang mulai jingga. Ia membuka telapak tangannya. Kancing retak itu ia letakkan di tepi pot bunga kecil di trotoar, di dekat toko kain yang dulu menjadi panggung penghinaan. Bukan sebagai dendam, bukan sebagai piala, sebagai penanda. Luka itu pernah ada, tapi tidak lagi memegang lehernya. Rara menggenggam tangan Damar pelan. "Dam," bisiknya. "Kalau nanti aku jatuh lagi?" Damar menatapnya. "Kamu jatuh pun, kamu gak kembali jadi kecil," jawab Damar. Rara tersenyum tipis. Pahit manis. Seperti kopi tanpa gula yang akhirnya bisa ia minum tanpa meringis. Dan di belakang mereka, Sinta masih berdiri, menunduk, menatap pot bunga, menatap kancing retak yang ditinggalkan Rara, seperti pesan tanpa suara. Karena beberapa kemenangan tidak terdengar seperti sorak. Beberapa kemenangan hanya terdengar seperti napas yang akhirnya lega, meski tetap membawa bekas.